kerajaan bernama Pasipatan yang dipimpin oleh seorang Raja Prabu Tapa-Agung. Raja tersebut memiliki beberapa keturunan atau anak, diantaranya ada Purbararang, Purbadewantara, Purbaenda, Purbapajanda, Purbamani, Purbali, dan Purbasari. Dari 7 anak si raja, hanya 5 anak yang sudah menikah. Kerajaan bernama Pasipatan yang dipimpin oleh seorang Raja Prabu Tapa-Agung. Raja tersebut memiliki beberapa keturunan atau anak, diantaranya ada Purbararang, Purbadewantara, Purbaenda, Purbapajanda, Purbamani, Purbali, dan Purbasari. Dari 7 anak si raja, hanya 5 anak yang sudah menikah. Namun Purbararang ternyata sudah memiliki tunangan yang tampan bernama Raden Indrajaya. Ia juga merupakan seorang menteri kerajaan. Di sisi lain, ayah dari ke-7 anak tersebut mulai menyadari umurnya yang sudah tua. Ia juga ingin menentukan siapa yang meneruskan tahtanya. Namun di sisi lain, teringat akan adat yang mengharuskan mewariskan tahta anak pertama, yakni Purbararang. Akan tetapi, sifat buruk Purbararang membuat raja bingung dan ragu untuk mewariskan tahtanya padanya. Khawatir negeri ini akan hancur, pun berpikiran untuk meneruskan tahtanya pada Purbasari. Sepertinya anakku Purbasari lebih pantas meneruskan tahtaku. Tapi ayah, aku lebih berhak mendapatkan harta itu.
Tidak Purbalarang, ayah akan tetap memilih Purbasari karena sikap burukmu itu membuatku khawatir. Purbararang pun marah dan pergi meninggalkan ruangan. Ia menceritakan itu kepada Indrajaya dan muncullah ide licik mereka untuk menyingkirkan Purbasari. Tahta saya telah digantikan Purbasari oleh ayah. Ini tidak bisa dibiarkan Purbalarang. Lalu bagaimana ini, Aku juga tidak ingin kakakku dibuat begitu saja. Tenang Purbalarang, aku memiliki ide bagus. Mbah, saya ingin Purbasari meninggalkan istana ini. Bagaimana caranya? Berilah dia minuman ini. Minuman ini bisa membuat kulitnya membusuk dan membidik. Baiklah Mbah, terima kasih. Purbasari, aku punya minuman sangat enak. Kau tak ingin mencobanya? Wah, boleh sekali kak. Terima kasih. Baiklah kalau begitu, aku duluan ya adikku. Aduh, ada apa dengan kulitku? Kenapa dipenuhi dengan bintik hitam? Panggilkan seorang tabib. Baik ayah. Namun, tak ada seorang tabib pun yang berhasil menyembuhkannya. Saya sudah mencobanya berkali-kali, tetap saja tidak kunjung sembuh Prabu. Ayah, penyakit Purbasari tidak kunjung sembuh karena dia terkena kutukan tidak mematuhi adat. Bila dibiarkan, ini akan menular. Benarkah apa yang kau katakan itu Purbalarang? Iya Prabu, saya yakin akan hal itu. Sang Prabu pun termakan hasutan putrinya untuk membuang Purbasari. Purbasari pun diantarkan Patih Uwak Batara untuk pergi meninggalkan kerajaan. Aku berjanji Purbasari akan sering-sering menjengukmu ke sini. Baiklah, terima kasih. Aku pergi dulu Purbasari, jaga dirimu. Baiklah, Uwak Batara. Saat Purbasari keluar dari gubuk, ia dikejutkan dari belakang oleh seekor lutung yang menyeramkan. Ampun lutung, jangan sakiti aku. Tenang, aku tidak akan menyakitimu. Semakin terkejutnya Purbasari melihat lutung itu yang bisa berbicara. Tetapi sang lutung pun menceritakan bahwa ia telah dijelma menjadi lutung. Dan akhirnya Purbasari pun memanggilnya Lutung Kasarung, yang artinya lutung yang tersesat. Lutung Kasarung selalu menemani Purbasari kemanapun ia pergi. Tetapi setiap malam ia merasakan sakit yang sangat amat. Kejadian saat itu tidak disengaja dilihat oleh sang lutung. Lalu pergilah Lutung Kasarung dan memohon pada Tuhan untuk menyembuhkan penyakit Purbasari. Hari yang saat itu gelap pun menjadi terang berkat si lutung. Si lutung pun menggunakan air dari danau yang telah ia buat milik Purbasari. Air ini untukmu Purbasari. Air apa ini? Tanpa berpikir panjang, lutung pun meminta agar si Purbasari mandi dengan air itu. Setelah Purbasari mandi, penyakit anehnya itu pun seketika menghilang. Terima kasih lutung, kau membuatku tubuhku menjadi kembali seperti semula. Jangan berterima kasih padaku, berterima kasihlah kepada Tuhan. Pada saat itu, Patih Uwak Batara hendak menjenguk keadaan Purbasari. Ia terkejut lantaran bagaimana bisa ia pulih secepat itu. Bagaimana bisa tubuhmu kembali seperti semula dalam waktu singkat? Ini semua berkat lutung ini dan juga doa-doaku. Diajaknya Purbasari oleh Patih untuk menghadap sang Prabu. Tidak, Uwak Batara, aku sudah nyaman di sini. Namun, setelah didesak sang Patih dan dibujuk oleh Lutung Kasarung, akhirnya Purbasari menerima ajakan itu. Tibalah mereka di kerajaan Pasir Batang dan betapa terkejutnya Purbalarang melihat Purbasari yang sudah sembuh. Bagaimana kau bisa sembuh secepat itu? Tapi tak semudah itu kau bisa memasuki kerajaan ini adikku. Aku mempunyai dua syarat untuk menguji siapa yang lebih baik.